kita berupaya dengan sebaik-baik mungkin kita datangi ke sekolah-sekolah karena mereka ini adalah calon-calon pemimpin di masa depan. Yang pastinya dengan tidak melupakan sejarah-sejarah dan perjuangan-perjuangan pahlawan kita pastinya, Benar. Pak ya. Sobat Polri dimanapun Anda berada, senang rasanya berjumpa kembali bersama saya Brigadir Lutfia Aziati dalam Polres Prabu Muli Podcast yang tentunya akan memberikan informasi-informasi penting dan juga menarik bersama dengan bintang tamu spesial yang akan kami hadirkan di studio Polres Prabu Muli Podcast. Dan hari ini sudah hadir bersama saya di studio Polres Prabu Muli Podcast yaitu Bapak Ahmad Daswan yang merupakan Kepala Badan Kesbangpol Kota Prabu Muli. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat ya, Pak ya. Apa nih kesibukan saat ini, Pak? Kayaknya lagi banyak perjalanan nih, Pak ya. Ya, jadi perjalanan mengiringi Bapak Wali Kota Prabu Muli dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Iya, berhubungan dengan tugas Bapak sebagai Kepala Badan Kesbangpol tentunya, Pak ya. Dan Kesbangpol sendiri ini kan masih asing didengar oleh masyarakat. Sebenarnya Kesbangpol ini badan yang menaungi apa, Pak? Dan apa tugas pokok dari Kesbangpol ini sendiri, Pak? Sebenarnya Badan Kesbangpol ini berkaitan tugas-tugas dalam rangka pertama Kamtibmas, kemudian kegiatan politik, ketahanan dan sosial budaya, penanganan konflik yang ada di dalam kota. Kesbangpol ini sendiri terdiri dari satu sekretariat, kemudian yang kedua bidang ideologi dan wawasan kebangsaan. Di sini kita berupaya dan berusaha di bidang ini untuk menggalakkan lagi cinta tanah air, terutama untuk di kalangan generasi muda. Kemudian juga yang kedua yaitu bidang politik dalam negeri. Di sini kita melaksanakan tugas berkaitan dengan pemilu dan pemilu kada, khususnya sekarang ini pemilu dan pemilu kada serentak se-Indonesia. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu bidang ketahanan sosial budaya. Nah, di sini bidang ini menangani kegiatan sosial masyarakat, terutama berkaitan dengan ormas, LSM yang ada, serta pencegahan radikalisme, terutama di sini. Di sini kita melaksanakan pembinaan. Kemudian bidang yang keempat yaitu bidang konflik. Jadi bidang konflik ini penanganan dan pencegahan konflik yang ada, terutama terhadap kegiatan-kegiatan ormas ataupun kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan mengancam keselamatan negara. Itu 4 bidang yang ada di Kesbangpol. Jadi telah banyak beberapa upaya yang telah kami lakukan bersama-sama, baik dari instansi vertikal, baik dari Polres, kemudian dari kejaksaan, dari Dandim dan Komandan Kodim yang ada di sini. Kita bersinergi sebaik mungkin untuk menciptakan suasana yang aman dan tertib di Kota Prabu Muli. Tadi saya tertarik dengan Bapak ada menyebutkan Kesbangpol ini juga menangani masalah wawasan kebangsaan. Benar ya, Pak ya. Nah, sejauh ini apa nih, Pak, yang sudah dilakukan oleh Kesbangpol sendiri dalam membentuk karakter kebangsaan ini? Karena kan kaum milenial ini nampaknya sudah mulai melupakan nilai-nilai kebangsaan. Benar begitu ya, Pak? Apa nih, Pak, yang sudah dilakukan oleh Kesbangpol sendiri, Pak? Jadi kami telah melangkah ke tahap memang menanamkan kepada putra-putri kita mulai dari tingkat sekolah ya. Jadi kita tanamkan rasa cinta tanah air,
Jadi berupaya kembangkan kesadaran anak bahwa perjuangan khususnya kita generasi muda ini di negara ini masih jauh dan masih panjang. Jadi dengan adanya kita menanamkan melalui pengarahan ataupun kita melakukan melalui diklat-diklat, kita berupaya dengan sebaik-baik mungkin kita datangi ke sekolah-sekolah karena mereka ini adalah calon-calon pemimpin di masa depan. Yang pastinya dengan tidak melupakan sejarah-sejarah dan perjuangan-perjuangan pahlawan kita pastinya, Benar. Pak ya. Mengingatkan kembali, karena kan kalau tontonan anak-anak zaman sekarang ini lebih kepada film atau lebih kepada TikTok nih mungkin yang keren ya Pak ya, sehingga kadang-kadang anak-anak itu sendiri lupa akan sejarah-sejarah terhadap bangsa kita ini sendiri. Nah, ini sangat menarik nih, datang ke sekolah untuk memberikan edukasi dan informasi pastinya ya Pak ya. Tentunya. Iya. Nah selanjutnya juga nih tadi ada Bapak membahas masalah untuk politik dan ormas-ormas yang ada di Kota Prabu Muli ini. Ada berapa banyak Pak ormas-ormas yang terdata di Kesbangpol ini sendiri? Ormas yang terdaftar kurang lebih 63 ormas yang ada, dan sejauh ini kita berupaya agar mereka bisa kita arahkan untuk mereka mendaftar kembali. Jadi mendaftar kembali, kita tata sehingga mereka bisa kita arahkan untuk ke arah yang lebih baik dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan kota ini. 63, banyak juga ternyata Pak ya. Ya, Dan lumayan. bergerak di bidang apa saja mereka ini Pak? Mereka bergerak mungkin dari segi monitor kegiatan pembangunan yang ada, kemudian di bidang sumber daya alam tentunya ya, jadi sosial kemasyarakatan dan banyak-banyak yang lain yang mereka. Yang pastinya untuk membantu pemerintah Kota Prabu Muli dalam meningkatkan pembangunan, benar begitu Pak Iya, ya? benar. Iya, benar. Nah selanjutnya ini kan tahun depan, dan mungkin sudah dimulai dari sekarang, sudah mempersiapkan pemilu serentak se-Indonesia. Dan dari Kesbangpol sendiri, apa saja yang sudah dilakukan Pak dalam menghadapi tahun politik di tahun 2024 ini Pak? Iya, jadi pemilu ini identik dengan konflik ya, jadi sangat identik sekali. Jadi kegiatan-kegiatan pemilu ini tentunya menjadi kewajiban kita bersama untuk mensukseskannya kan. Nah, sejauh ini kami dari Kesbangpol terus memantau khususnya di lapangan kegiatan yang berkaitan yang dilaksanakan KPU sendiri yang sudah memasuki tahapan-tahapan pemilu, dan kita akan berusaha dan berupaya menempatkan petugas-petugas kita, anggota kita di tiap-tiap kecamatan dan kelurahan yang ada, sehingga pelaksanaan pemilu ini berjalan dengan lancar, aman dan tertib. Saya kira itu yang terpenting. Jadi kita berupaya dan berusaha dengan semaksimal mungkin kita dukung program kegiatan pemilu dan pilkada ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan tidak terjadi konflik yang besar ya Pak ya. Kayaknya Kota Prabu Muli sendiri aman. Ya. Menurut prediksi dari Kesbangpol sendiri itu aman ya Pak ya, karena kerjasama yang baik antara dinas-dinas terkait yang ada di Kota Prabu Muli khususnya ya Pak. Begitu juga dengan sinergitas mungkin antara Polres Prabu Muli dan Kesbangpol sejauh ini kan juga sudah berjalan dengan sangat baik gitu ya Pak ya. Dalam bentuk apa biasanya Pak sinergitas antara Polres dan Kesbangpol? Yang terakhir saya lihat kemarin itu ada untuk seleksi paskibraka kayaknya Pak yang di tahun ini, benar sekali ya Pak. Jadi kita bersinergi pertama memang dengan pihak Polres sendiri, kemudian kita juga bersinergi dengan TNI, kita bersinergi dengan OPD yang terkait, juga dengan pihak-pihak kejaksaan. Jadi kita terus bersinergi. Nah sekarang ini kita sudah
melaksanakan tugas berkaitan dengan penerimaan calon paskibraka. Di sini banyak terlibat juga baik dari Polri, TNI dan OPD terkait. Jadi kita jalin hubungan silaturahmi. Jadi dengan adanya kekompakan dan sensitivitas ini, segala permasalahan, segala persoalan tentunya akan teratasi dengan semaksimal mungkin. Sukses melalui kebersamaan. Ya, Benar nggak Pak? Benar Pak ya, sukses melalui kebersamaan. Jadi nih semua instansi yang terkait ini bekerja sama yang pastinya tidak lain untuk pembangunan di Kota Prabu Muli ini sendiri. Nah, terkadang kan anak-anak sekarang Pak, itu sangat sungkan atau sangat jarang sekali yang mau mengenal wawasan kebangsaan atau juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kebangsaan. Gimana nih cara atau trik untuk menggait kaum milenial ini untuk meningkatkan rasa cinta tanah airnya, Pak? Ada nggak atau trik-trik khusus supaya anak-anak itu tertarik untuk lebih meningkatkan rasa cinta tanah airnya, Pak? Jadi memang sekarang ini memang anak-anak yang dari kaum milenial ini memang mereka itu kan masih mudah terombang-ambing, jadi labil. Nah kita sekarang ini mulai dari sekolah, kita datangi sekolah, kita ciptakan kegiatan-kegiatan yang bisa mendorong anak-anak kita ini ke arah yang positif tentunya ya. Karena dengan adanya kita ke pendidikan, ke sekolah-sekolah ini, diharapkan apa yang menjadi keinginan cita-cita bersama khususnya bangsa bisa tercapai, karena anak-anak ini adalah merupakan aset yang sangat penting karena mereka ini untuk masa depan bangsa ke depan ada di pundak mereka. Jadi mereka ini kita harapkan bisa khususnya di Kota Prabu Muli ini akan menghasilkan putra-putri terbaik bangsa yang bisa membanggakan kota dan keluarganya. Masih juga meningkatkan kegiatan-kegiatan ya Pak ya, seperti mungkin di sekolah lebih banyak di kegiatan-kegiatan yang menimbulkan cinta tanah air dan ingat kembali kepada sejarah-sejarah yang sudah terjadi, benar begitu Pak ya. Dan mungkin inilah akhir dari perbincangan kita bersama dengan Kepala Badan Kesbang Pol Kota Prabu Muli, Bapak Ahmad Daswa. Terima kasih Bapak untuk kehadirannya. Semoga di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali dan berbincang-bincang mengenai hal-hal yang lebih penting dan juga lebih menarik lagi. Dan kami sampaikan juga kepada masyarakat Kota Prabu Muli yang memerlukan layanan atau bantuan polisi bisa menghubungi call center kami di 110 atau di call center Polda Sumsel di 08137002 110 dan call center Polres Prabu Muli di 08117856 110. Atau bisa juga menghubungi melalui akun-akun sosial media di Polres Prabu Muli, baik melalui Instagram, Facebook, Twitter, dan juga YouTube. Sekali lagi Bapak terima kasih untuk kehadirannya. Semoga informasi yang telah diberikan insya Allah bermanfaat bagi semua yang menyaksikan acara kita pada hari ini. Dan akhirnya saya Brigadir Lutfia Aziati, salam presisi.